Oke, anak-anak masih dalam pembelajaran membuat pemrograman CNC bubut. Nah, mohon perhatiannya sejenak. CNC bubut terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Anda bisa perhatikan di depan sini. Itu saya buat diagram kartesius dengan dua sumbu, yaitu Z dengan X. Perhatikan arahnya. Z arahnya ke kanan dan ke kiri, X arahnya ke atas dan ke bawah. Ya, X plus ke atas, X min ke bawah, Z plus ke kanan, Z min ke kiri. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh benda kerja yang sudah saya buat. Misal benda kerja dengan diameter besar 10, kemudian yang depan diameter kecil 6, panjangnya 5 dan 15. Nah, bagaimana cara membuat programnya? Kita bisa aplikasikan gambar ini pada diagram kartesius tadi yang ini. Jadi gambar benda kerja ini kita pindahkan dalam diagram kartesius yang ada di samping ini. Oke, sekali lagi, jadi dari gambar kerja ini akan kita pindahkan ke diagram kartesius tadi untuk membuat programnya. Ya, diameternya 6, yang depan, yang belakang 10, panjang yang depan 5, yang belakang juga 10, jadi totalnya panjangnya 15. Ingat, untuk arahnya naik turun itu sumbunya X, untuk kanan kiri atau manjang itu sumbunya Z. Oke, benda kerja ini kita pindahkan ke diagram kartesius. Jadi seperti ini, bisa Anda lihat ya. Jadi panjangnya tadi yang depan 5, kemudian yang belakang itu 10. Untuk diameternya, yang depan itu adalah 6, yang belakang adalah 10. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mulai dengan menentukan titik A-nya dulu. Seperti pada waktu pembubutan manual. Jadi pahat bergerak dari A ke B, kemudian ke C, ke D, dan terakhir ke E. Sekali lagi, pahat bergerak dari A, B, C, D, dan E. Nah, berapakah nilai A? Nilai A di situ dia berada di tengah-tengah antara sumbu X dengan sumbu Z. Maka nilainya adalah 0,0. Oke ya, A-nya 0,0. Sekarang dari A, pahat akan bergerak turun ke bawah menuju titik B. Berapa titik B? Bisa kita lihat di sini. Titik B sumbu X-nya adalah 6 ya. Sumbu Z-nya adalah 0. Oke, untuk titik B nilai X-nya 6, Z-nya 0. Kenapa X-nya 6 tidak 3 atau min 3? Jadi untuk program ini berlaku X sama dengan diameter. Kita tahu bahwa diameter program tadi itu yang depan adalah 6. Jadi titik B di sini berlaku nilai X-nya diameter yaitu 6 dan Z-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia masih ada di sini. Ya, Z kan kanan kiri. Ketika dia 0 berarti tegak lurus dengan yang atas tadi. Jadi belum bergerak Z-nya. Tapi kalau X-nya sudah bergerak ke bawah, itu nilainya 6. Ya. Oke, sudah paham ya? Nah, lanjut habis B menuju ke titik C. Berapa nilai C? Untuk nilai C berlaku X-nya tadi di sini diameternya itu masih 6 ya. Ini 6 ya. Bisa dilihat 3 ditambah 3, 6. Kemudian panjangnya berapa di sini? 5. Kita bisa hitung 1, 2, 3,
4, 5. Berlaku min. Oke, habis C menuju ke titik D. Berapa titik D? Nah, kemudian titik D di sini ya. Dia diameternya adalah 10 ya. Bisa dilihat di sini diameternya 10. Ini 5, 5. Jadinya 10 ya. Seperti soal tadi, Z-nya adalah min 5 ya, masih min 5. Dia masih belum bergerak, masih sama. Dari titik sumbunya dia min 5 di sini. Nah, jadi ketemunya adalah X-nya 10, Z-nya min 5. Kemudian dari D menuju ke titik E. Berapa titik E? Nilai titik E adalah X-nya 10 ya, diameter ini 10 dari atas ke bawah. Kemudian Z-nya adalah min 15. Kita bisa lihat di sini ya, dari titik sumbu awalnya dia berjarak 15. Minus ya, semua minus karena dia bergerak ke kiri.